Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kecil dan ayah bunda hebat. Welcome to KBT KPKP Channel. Senang sekali hari ini saya Bu Dinda akan memberi informasi kepada ayah bunda bahwa di KBT KPKP Jakarta Islamic School mempunyai program terbaru nih. Nanti akan tayang selama bulan Ramadan dan insya Allah akan seterusnya tayang di YouTube channel KBT KPKP Jakarta Islamic School. Oke, program terbaru kita kali ini yaitu Ruang Cerita. Ayah bunda, sesaat lagi kita akan sama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya untuk kita yang punya anak nih di rumah, kita pasti akan sangat kewalahan ya ayah bunda ya. Karena gimana ya caranya mengajarkan anak-anak itu bisa belajar untuk berpuasa. Kita di sini biasa ya menangani anak-anak kecil nih, anak-anak TK dari usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 6 tahun. Masih ada ayah bunda yang ketika kita informasikan, teman-teman besok kita mau mengikuti kegiatan di bulan suci Ramadan. Utamanya adalah puasa. Nah pasti teman-teman kecil itu bertanya, puasa itu apa Bu Guru? Seperti itu kan ya ayah bunda. Nah kemudian bagaimana sih caranya kita mengajarkan anak untuk mereka dari kecil bisa belajar berpuasa tanpa tantrum? Nah ayah bunda, disinilah tempat yang tepat untuk bercerita seputar bagaimana caranya mengajarkan Ananda untuk berpuasa tanpa tantrum. Bu Dinda, tanya dong. Boleh? Menurut Bu Dinda, pengalaman apa yang sangat berkesan di bulan puasa? Oke, pertanyaan yang bagus. Kasih tepuk tangan. Yang paling berkesan saat bulan Ramadan atau saat bulan puasa untuk anak-anak adalah ketika si kecil mulai antusias bertanya, Bunda, puasa itu apa sih? Dan yang paling mengesankan sekali ketika Ananda sudah mulai mau mencoba berpuasa. Masya Allah, prosesnya itu loh ayah bunda yang kita sangat berikan apresiasi ke teman-teman kecil. Karena banyak sekali teman-teman kecil yang belum bisa loh belajar berpuasa. Tetapi ketika Ananda sudah mulai ada keinginan bertanya, apa sih puasa itu? Dan mau mencoba berpuasa, itulah yang sangat mengesankan untuk Bu Dinda. Bu Dinda mau tanya lagi dong. Boleh? Menurut Bu Dinda, apa saja sih tanda-tanda anak sudah siap belajar puasa? Oke, Bu Dinda jawab ya. Menurut Bu Dinda, tanda anak siap belajar untuk berpuasa adalah pastikan tubuh si anak sehat dan kuat untuk belajar berpuasa. Dan yang lebih penting lagi, pastikan anak juga tahu makna puasa itu apa. Kita bisa ajarkan kepada anak-anak bahwa puasa adalah mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain, yang terutama adalah orang lain yang setiap harinya mungkin untuk makan dan minum saja mereka tidak bisa loh, karena mungkin keterbatasan rezekinya. Nah kita di sana mengajarkan anak-anak untuk lebih sama-sama prihatin dan juga bisa merasakan kepeduliannya bahwa puasa itu kita bisa merasakan rasa lapar dan rasa haus sama seperti orang-orang di luar sana yang mungkin kurang beruntung, tidak seperti kita yang setiap harinya bisa dapat makan dan minum. Dan terutama lagi teman-teman, tanda anak siap puasa adalah mereka sudah tahu konsep waktu. Misal ketika waktunya makan sahur, mereka harus bangun di pagi hari. Kemudian juga ketika sholat zuhur, mereka sudah tahu tandanya untuk sholat. Dan seterusnya sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dan yang pastinya juga mereka juga sudah tahu konsep bahwa belajar puasa itu boleh sampai setengah hari atau boleh full sampai azan maghrib. Yang penting ayah bunda kita mengapresiasi setiap proses yang Ananda lakukan pada saat belajar berpuasa. Tidak terlalu keras kita memaksakan ya ayah bunda ya, karena mereka baru tahap belajar. Seperti itu. Bu Dinda, aus kagak? Jangan ditanya Bu, aus banget dari tadi. Minum mana sih minum? Minum gak minum? Mana? Terima kasih kakak. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dinda, udah minumnya? Udah Bu.
Mau nanya dong, Boleh lanjut yuk. gimana sih caranya Bu Dinda ngelatih anak-anak Bu Dinda tuh berpuasa? Oh, itu mah jawaban yang sangat easy. Oke, Ayah Bunda, pastinya ya ini sangat penting sekali nih. Gimana sih cara awal kita untuk melatihkan Ananda berpuasa? Nah, tadi ya Ayah Bunda yang tadi Bu Dinda sudah bahas di awal, pastikan ya Ananda itu ketika mau mulai berpuasa sudah tahu dulu maknanya berpuasa itu apa. Dan pastikan juga tubuh Ananda memang sudah kuat untuk mencoba berpuasa. Dan ketika kita melatihkan puasa Ayah Bunda, pastikan pada saat kita melatihkannya itu bertahap. Bisa nih Ayah Bunda diajarkan dulu berpuasa misalnya sampai jam 10. Kemudian bertahap lagi sampai jam 12. Kemudian bertahap lagi bisa nanti sampai azan maghrib. Seperti itu Ayah Bunda. Pengalaman seperti anak-anak Bu Dinda waktu masih kecil, Abang Zaid dan Kakak Mahira. Mereka itu ketika mau puasa, mereka lihat dulu nih contoh ayah bundanya. Mereka bertanya, Bunda, Ayah, hari ini Ayah Bunda puasa? Lalu kami jawab, iya kakak, iya abang, Ayah Bunda berpuasa. Karena memang kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Jadi setiap umat Islam wajib untuk berpuasa. Begitu abang dan kakak. Kemudian anak-anak Bu Dinda bertanya, bagaimana caranya kalau aku mau puasa? Baru deh kita ajarkan ayah dan bunda bahwa berpuasa itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama niatkan dalam hati, kemudian kita makan sahur bersama-sama, menciptakan suasana yang hangat. Bisa tuh ayah bunda ajak anak-anak untuk sama-sama nih merencanakan menu-menu andalan atau menu-menu favorit mereka ketika makan sahur. Dan kita akan buat suasana sahur itu semenarik mungkin dan sehangat mungkin. Sehingga anak-anak ketika makan sahur mereka dalam keadaan senang. Dan diharapkan ketika berpuasa nanti mereka juga bisa nih menjalani ibadah puasa sesuai dengan tahap yang mereka lalui atau proses yang mereka lalui. Yang tadi Bu Dinda sudah sampaikan bisa sampai di jam 10 dulu misalnya, kemudian bertahap besok di jam 12 dan bertahap lagi nanti bisa sampai di sampai azan maghrib. Seperti itu. Bu Dinda, pertanyaan terakhir ya. Menurut Bu Dinda, bagaimana caranya Bu Dinda mengapresiasi anak-anak Bu Dinda yang telah berhasil puasanya full sampai 1 bulan penuh? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih, perihal apresiasi ke anak-anak ya. Nanti Bu Dinda akan berikan contoh konkret yang pernah Bu Dinda lakukan, apresiasi untuk anak Bu Dinda di rumah, dan apresiasi untuk anak-anak Bu Dinda di sekolah. Nah yang pertama, untuk anak-anak Bu Dinda di rumah, ketika mereka berhasil berpuasa selama 1 bulan, apresiasinya bisa Bu Dinda lakukan yang pertama dengan cara mengucapkan selamat dulu nih kepada anak Bu Dinda. Selamat ya abang, kakak, kalian sudah mampu menjalani puasa selama 1 bulan. Semoga Allah menjadikan ini ladang amal untuk abang dan kakak. Kemudian boleh kalau kita ada rezeki, kita bisa berikan mungkin tidak mewah, tidak apa-apa ayah bunda. Pemberian kecil tapi berharga untuk mereka itu juga sudah cukup. Pernah Bu Dinda lakukan, Bu Dinda bilang sama abang dan kakak, abang, kakak, kalau nanti kalian berhasil puasa, nanti kita akan pergi ke suatu tempat, kita bermain di sana. Nah Bu Dinda ajak waktu itu mereka main di Dufan. Nah mereka senang tuh, karena kan momen lebaran juga ya ayah bunda ya, jadi itu semacam apresiasi untuk Ananda. Tapi kalau misal nggak jalan-jalan nggak apa-apa juga ayah bunda, dengan ucapan selamat, dengan makan bersama, itu juga sudah bentuk apresiasi untuk Ananda. Jadi nggak harus mewah, ayah bunda bisa lakukan atau memberikan apresiasi yang penting bermakna untuk anak-anak. Tapi kalau di sekolah, Bu Dinda selalu menyiapkan stiker bintang ayah bunda. Nah stiker bintang itu Bu Dinda gunakan untuk Ananda yang mendapatkan apresiasi misalnya, yang bisa berhasil belajar berpuasa. Nah itu Bu Dinda akan berikan stiker bintang untuk teman-teman kecil. Dan biasanya teman-teman kecil di sekolah ditempel tuh stiker bintangnya di lokernya masing-masing. Ketika sudah terkumpul 10 stiker bintang, Bu Dinda akan berikan hadiah kecil. Untuk laki-laki, Bu Dinda berikan senter. Untuk perempuan, Bu Dinda berikan bando bunga. Murah ya bunda, tapi Masya Allah itu sangat berkesan untuk mereka. Dan mereka sangat senang ketika Bu Guru berikan. Mereka merasa dihargai, diapresiasi. Dan insya Allah tahun depan mereka akan coba lagi untuk berpuasa. Jadi itulah
tips dari Bu Dinda untuk mengajarkan anak-anak berpuasa tanpa tantrum. Bu Dinda, jam tayangnya udah habis nih. Pulang yuk. Ayo, Bu Dinda juga mau pulang. Tapi sebelum pulang, Bu Dinda informasikan terlebih dahulu ya. Ayah Bunda, jangan lupa ya terus saksikan YouTube channel KBT KPKP Jakarta Islamic School. Ayah Bunda mau Bu Dinda bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk saksikan episode kedua. Terima kasih dari Bu Dinda. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.